Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pemrograman perangkat mobile. Pertemuan semula ini saya akan menjelaskan sedikit aja sih, nggak banyak ya. Saran-saran esensial ini adalah beberapa tool, ya boleh dibilang kayak toolbox ya, beberapa perangkat yang digunakan untuk membantu kita memprogram perangkat mobile. Kalian bisa buat acuannya bisa dibaca di summary esensial ya dari dokumentasi Microsoft sendiri, microsoft.com bahasa Inggris, yang US summary esensial. Nah, para sih summary esensial ya, kalau misalkan kita lihat dari introductionnya, mungkin dari lyrics apa segala macam. Summary essential, di sini sebutkan summary essential provide developer across platform API for their mobile application. Jadi di sini summary essential menyediakan API application programming interface untuk aplikasi mobile mereka. Jadi sudah ada beberapa tools yang bisa kalian pakai langsung, sehingga nanti kita bisa langsung apa istilahnya ya, biar gampang untuk mengkoneksikan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di smartphone, agar kita bisa pakai langsung. Misalkan apa sih yang ada di Summer Essential, ada accelerometer, misalkan mengambil data akselerasi, acceleration ya, kemudian ada informasi aplikasi, ada application time, detect the current time, request for application, kemudian ada barometer, monitor barometer for pressure changes. Jadi misalkan ada smartphone-nya ada barometernya, ada alat buat barometer, bisa dipakai gitu ya. Kemudian ada battery, detect baterai level, ngecek level baterainya gimana, ada clipboard, ada color converter, ada kompas, misalkan menggunakan kompas, ada connect apalagi nih, check detection gitu ya. Kemudian email, gimana caranya kirim email, kemudian information device, file picker, flashlight, misalkan ada senternya yang hidupin matikan, sudah ada. Kemudian ada screenshot, share aplikasi, share text and website links to other application. Misalkan kalian pengen nge-share ini fasilitas share-nya gimana gitu ya. Kemudian ada SMS buat create SMS messaging for sending. Jadi misalkan pengen ngirim SMS lewat aplikasi kalian. Kemudian ada vibrate, make the device vibrate. Jadi misalkan smartphone-nya digetarkan. Oke, di sini kita akan membahas sedikit, nggak banyak ya, mungkin sekadar pengenalan aja bagaimana menggunakan. Mungkin kita mulai dari application information gitu kan. Find the information about the application. Misalkan di sini ada application info ya. Oke. Sini ada aplikasi yang sudah ya, aplikasi standar ya. Kita pakai yang blank, yang artinya tinggal cuma ada satu main page, sisanya kan kita customize gitu ya. Ini sudah jalan ya, seperti biasanya kayak gini ya. Saya stop dulu. Nah, kita coba sekarang tambahkan misalkan aplikasi info. Kita mau ngetes informasi aplikasi ya, app info. Nah, jelas kalau dulu mungkin kalian harus install NuGet package-nya. Kalau sekarang kayaknya ini sudah terinstall langsung ya. Karena ini adalah boleh dibilang apa ya, default apa. Sepertinya juga semua orang pakai. Jadi sama Microsoft di Xamarin Form sudah langsung diinstalkan, disettingkan Microsoft Xamarin Essentialnya. Oke. Sekarang misalkan kita buat form sederhana. Ingat ya, kita di sini mungkin hari ini kita belajarnya tanpa ini ya. Kita nggak pakai MVVM dulu ya. Nah, MVVM biar cepat. Kan coba aplikasi sederhana. Aplikasi kali ini tanpa ada MVVM ya. Nah, MVVM lah istilahnya. Kasih tidak MVVM. Oke, sekarang kita coba bikin misalkan form sederhana dari sini. Add
apa, new item ya, misalkan Xamarin Form content page, misalkan kita buatnya app info page. Bikin sederhana aja, misalkan sini paddingnya 20 kayak biar nggak mentok ke margin gitu ya. Misalkan sini ada tombol, button, next name, misalkan namanya misalkan get info, kemudian klik new event handler, get info, klik. Kemudian di sini misalkan status, status, ada label ya, label name, start label misalkan, atau ya start label gitu aja ya. Teksnya misalkan kosongan dulu, info, misalkan ketika dijalankan pertama kali ya. Nah, kemudian di sini kita coba di app info, get application click, misalkan di sini ada tutorial app info, using app info ya, misalkan nama aplikasinya apa, kemudian versinya berapa, build numbernya apa. Oke. Esensial. String info. Kosongin dulu. Saya paste kodenya ya, biar gampang. Paste as comment. Nah, infos, misalkan infos sama dengan misalkan app info name nih. Jelas nggak ada ya, kita harus tambahkan derivatif, biasanya using gitu ya. App info ini ada di using Xamarin Essential. Oke, app infos ditambahkan misalkan application name-nya, kemudian plus environment new line, turunkan ke bawah, kemudian misalkan package name-nya, kemudian versi, misalkan sekedar ini aja deh, version, kemudian start label, apa tadi, disable ya, start label dot text sama dengan infos misalkan. Nah, tujuannya adalah kita pengen mendapatkan informasi dari aplikasi. Oke, itu dulu. Kalau kita jalankan, biar cepat, proses compile-nya biasanya saya pause ya, jadi nanti ketemunya udah selesai. Sorry. Cancel dulu, cancel. Kita cancel dulu. App samalnya kita ubah dari main page ke new app in page info page. Oke, baru di build ya. Oke, aplikasinya jalan, cuman tombolnya nggak ada tulisannya. Essential xaml.cs text misalkan info save. Nah, ada tulisan info ya. Nah, di sini ketika saya tekan info akan muncul nama aplikasinya essentialdomo.android.com, company name
XF Essential Demo. Nah, itu bisa juga dilihat di manifestnya Android ya. Jadi misalkan diklik kanan Properties, kalian bisa lihat di manifest. Jadi misalkan ini sekarang saya stop dulu. Misalkan ini sekarang package name-nya saya ganti, misalkan di sini net.ahmeddream misalkan ya. Ahmeddream. Biasa kan kalian lihat package name misalkan nggak tahu ya silahkan ubah otak-atik Android kalian, nanti pasti ketemu dan istilahnya nanti package name apaan itu gitu ya. Yap, oke. Tadi saya post, ini saya lanjutin. Nah, sekarang kalau tadi .com company name sekarang berubah jadi .net.ahmeddream.sf demo. Jadi sesuai dengan ini ya, package name-nya. Jadi misalkan kalau kalian mau otak-atik di sini bisa ganti .name. Oke, itu buat aplikasi info. Sekarang misalkan ada lagi yang lain, misalkan yang gampang-gampang aja ya kita ambilnya ya, bukan yang susah-susah ya. Misalkan aja baterai device sama device information misalkan. Device information sama information essential. Display information yang sama dengan esensial. Oke, sesuai sama device info dan model manufacturer sama device name. Oke, kita tambahin sedikit ya. Jadi mungkin di kode yang tadi aja juga biar nggak mungkin kita tumpuk-tumpukin aja informasinya ya. Sekedar buat belajar ya. Tapi kalau misalkan buat serius ya jangan seperti itu ya. Ini infos sekarang misalkan infosnya kita kasih garis apalagi sekarang masalah baterai infos misalkan level baterai tambah sama dengan misalkan sini battery. Nah, battery dot misalkan charge level berapa current charge-nya dari 0 sampai gitu ya, 0 sampai 1. Misalkan lagi di charge apa enggak gitu, misalkan baterai charge status battery dot state, power source misalkan sumber power source-nya baterai. Oke, itu buat baterai. Sekarang misalkan buat device info ya. Share. Saya penasaran dikit. Misalkan buat device info, device manufacturer sama device name misalkan kita mau carinya ya. Model rename. Ya, seperti saya katakan tadi, kita akan tumpuk-tumpuk aja informasinya ya. Sekedar buat device infos misalkan device info
dot yang ada apa nih, misalkan modelnya, name-nya apa, manufakturnya apa, name, misalkan kita tambahin aja ya, name, terus manufakturnya, device info dot manufacturer. Tambah apa lagi nih, tambah misalkan device info dot misalkan modelnya, ya, jadi ada device info sama model. Kita cari yang kecil-kecil yang sederhana aja dulu ya. Maps, media picker, sisanya nanti mungkin kalian bisa pelajari ya. Saya tidak akan membahas. Jadi misalkan kalau ada yang pengen belajar kemudian kayaknya perlu nih, kemudian agak susah pelajarinya, bisa aja hubungi saya buat kita belajar bareng. Type orientation device in 3D-dimensional space. Permission, check request permission from user. Phone dialer. Open the phone dialer. Oke, kalau di sini harus intent dial. Kalau device info tadi ada ininya nggak? Ada keperluannya nggak? Oke, kita coba ya. Kita coba jalankan, kita pengen ngecek informasi aplikasi, level baterai sama info device di run, di compile. Oke, proses compile-nya selesai, kita coba jalankan info. You need to declare using permission battery state in your application manifest. Oke, nggak bisa jalan karena harus ada ininya, harus boleh ngakses baterainya. Berarti di Android-nya ya, manifest battery state. Nah, apalagi ya, info nggak ada, device power, update device stat, nggak ada. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, mulai jalan, kita coba lagi. Nah, device info level baterai 088 karena dia pakai emulator ya. Kemudian device name-nya misalkan SM bla 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 Samsung. Ini device infonya, manufakturnya tadi Samsung ya. Oke. Nah, sekarang hal lain yang biasanya kepake banget buat kalian adalah bagaimana caranya misalkan nanti aplikasinya, gimana caranya kalau misalkan ngambil gambar dari kamera gitu ya. Sekarang kita akan mengasah kamera atau picking image ya, gimana caranya ngambil gambar dari image. Nah, agar bisa mengakses gambar, new slide, ada permission yang harus ditaati ya. Permission nih kalau salah pakai SWS ya. Oke, untuk akses gambar atau image, buat foto, sama esensial, misalkan kamera ya,
Saya juga ambil dari orang lain ya, biar gampang. Media picker. Oke. Take photo. How to take picture in summary forms. How to build a camera barcode scanner. Nah, yang jelas di sini ada ketika kalian harus menggunakan media picker media picker buat ngambil foto. Ingat-ingat nanti di assembly info harus ada nih tambahan nih ya. Atau dia bilang permissionnya juga disetting juga. Oke, kita akan membuat tampilan buat ngambil gambar ya. Add misalkan new item sama info misalkan kamera page. Kita coba ngambil gambar dari kamera gitu ya. Sebelumnya saya sudah bikin, biar nggak banyak-banyak habiskan waktu, saya akan ambil ini ya, kamera klik. Jadi ada dua tombol, ada label buat statusnya kalau misalkan ada masalah, terus misalkan ada image-nya buat menampilkan gambarnya. Oke. Misalkan di kamera page ya. Sini ada stack wedding 20, ada button gambar dari kamera. Ketika kamera diklik, kemudian gambar dari galeri klik, kemudian status. Terus ada gambar satu, misalkan image-nya adalah ya gambar gitu aja lah. Ya, image-nya namanya gambar. Oke. Kamera klik. Arti nanti di kamera page kita tambahkan fungsi saya agak lupa nih. Klik. Button klik. Sini diganti jadi kamera klik. Saya lupa sintaknya, biar cepat ya kayak gini. Kamera klik sama apa tadi? Galeri klik. Ambil dari galeri ya maksudnya. Oke, kita lihat tutorial dari orang lain. How to take a picture, bla 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 bla. Take photo. Susah amat. Oke, buat take foto tadi ada satu yang ditambahkan, misalkan ini using permission, jangan lupa dibukanya di mana, di bagian Android ya. Buat Android kalian harus melakukan ini properties. Di sini ada assembly info. Nah, biasanya di sini ada permission internet sama storage. Nah, right storage-nya di sini juga ada. Berarti di sini nanti dihapus dulu karena sudah pernah ditulis ya. Ini taking photo, read external storage. Kemudian buat taking photo nyimpan buat nambahkan. Kemudian uses future dot camera required, atau fokusnya juga required. Kemudian jangan lupa di Android manifest ini. Saran saya kalau memang di sini tulisannya di media picker di situ adalah or update Android manifest, tapi saya cenderung buat dua-duanya dihidupkan. Sini write external storage sama write external storage. Sini belum ada kamera, cuman ada battery status ya. Jadi misalkan ini ditutup, klik kanan, misalkan properties. Kita buka propertiesnya. Storage ya tadi ya, storage read external storage sama write external storage dicentang, kemudian ada kamera. Nah. Oke, ini di save. Oke, kalau misalkan ini saya tutup, kalian buka
properties di sini ya, Android manifest.xaml XML itu nanti di situ juga akan muncul tulisan permission, write external storage sama kamera. Ini baru kita tambahkan tadi, jadi bisa diketik langsung di sini, atau misalkan tadi dari properties klik kanan, kemudian di bagian mana tadi, agak lama ya, nggak tahu kenapa nih nggak muncul properties. Oh ya, dia harus buka file bolak-balik gitu ya. Nah, saya juga kalian lakukan klik di sini, sama sih. Oke, kita tutup dulu. Kita sekarang gimana caranya ngambil gambar dari kamera ya. Dari galeri dulu. Dari galeri, caranya sederhana aja sih gitu ya. Pakai media picker, pick foto asynchronous. Title, please pick a photo. Jadi caranya gini, saya tutup dulu ya. Media picker, pick a photo, di sini nggak ada kan. Using Xamarin Essential. Nah, kemudian di sini ada perintahnya await. Karena ada await di situ, kita fungsinya jadi asynchronous, asing. Kalau nggak mau jalan. Please pick a photo, misalkan silahkan pilih foto. Silakan pilih foto. Kemudian hasilnya tadi result di picture gitu ya. Kemudian apakah kalau nggak null di OK tadi ya. Kalau misalkan else, misalkan kita kasih status, misalkan tadi ya, ada mana tadi, label status tadi kasih huruf besar aja ya, label status dot text, misalkan pilih foto gagal, misalkan else ada foto yang dipilih. Kemudian nah, kita punya image ya, image yang mau ditampilkan, namanya misalkan gambar. Sini gambar .source, sumbernya adalah image source dari stream. Jadi di sini hasilnya adalah result open read as asynchronous sebagai stream gitu ya. Ya udah, image source from stream. Nah, bagaimana kalau itu kalau misalkan kita picking di galeri ya. Kalau misalkan buat ambil dari kamera, sama aja. Kamera, klik media picture, capture foto asynchronous, wait open asynchronous. Di sini nggak bergaris merah-merah ya, karena di sini asynchronous pakai await, berarti di sini juga harus asynchronous function. Asynchronous itu apa? Silakan pelajari lagi di di buku-bukunya ini ya, buku-buku Xamarin. Saya nggak jelaskan secara detail, please pelajari sendiri. Oke, misalkan result dengan else, kita kasih status, misalkan ambil foto dari kamera gagal, ambil foto dari kamera gagal atau batal. Kalau ada label teksnya, ambil foto, oke, sukses misalkan.
sukses gitu ya. Oke, sekarang kita coba kamera kliknya. Sini app Samel, bukan info page lagi, tapi misalkan jadi kamera. Save ya. Oke, kita jalankan. Oke, ini ada status. Ya, di bawah status ada sebenarnya sih ada image ya, cuman nggak kelihatan mungkin karena image-nya ada yang di load. Kita ambil misalkan gambar dari galeri. Oke, kita lihat kodenya dulu ya. Di sini kodenya await media picker. Jadi sama essential media picker, bagian media picker. Jadi misalkan kalau kalian cek di Summer Essential itu ada media picker ya. Media picker allow user to pick or take a photo or and video. Oke. Media picker. Oke. Gambar dari galeri. Sini saya ada screenshot, saya ambil dari ini ya, dari emulatornya. Nah, kalau sudah dia akan capture satu screen ya. Oke. Sekarang gambar dari kamera. Ini sebenarnya harusnya pakai webcam, tapi saya nggak punya webcam nih, masalah jadinya. Masalah. Yang demonya nggak bisa kelihatan ya. Oke, harusnya sini ada webcam yang hidup. Atau application permissionnya kayaknya nggak jalan. Oke, silakan mencoba misalkan dari aplikasi langsung dari smartphone-nya, jadi bisa langsung akses kameranya, ambil foto, nggak gagal atau dibatalin. Oke, udah ya, itu aja mungkin buat Summer Essential-nya. Kalau misalkan ada komponen yang dari Summer Essential ini kayaknya menarik perhatian kalian untuk dipelajarin, silakan pelajari sendiri. Tapi misalkan perlu teman buat diskusi, silakan gitu ya. Saya buka diri aja kalau misalkan kalian mau misalkan ada pengen nyobain screenshot atau misalkan pengen tes SMS, misalkan mau kirim SMS nih dari aplikasi kalian, cuman kalau kayaknya susah gak jalan-jalan, silakan bisa kontak saya ya untuk misalkan kita diskusi kenapa jadi error atau nggak bisanya. Oke, itu aja perkuliahannya biar nggak panjang-panjang, jadi ada waktu untuk belajar sendiri. Intinya kuliah kan itu ya, lebih baik belajar sendiri daripada diajarin orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.